Shalom, semangat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini saya mengajak kita untuk merenungkan bersama apa yang tertulis di kitab Lukas pasal 10 ayat yang ke-19. Saya akan bacakan bagi kita Lukas pasal 10 ayat yang ke-19. Lihatlah, aku memberikan kepadamu otoritas untuk menjejakkan kaki di atas ular dan kalajengking dan atas segala kuasa musuh, dan bahkan tidak ada sesuatu pun yang dapat melukai kamu. Tuhan Yesus memberikan otoritas kepada para muridnya, Bapak Ibu, untuk menjejakkan kaki di atas ular dan kalajengking dan atas segala kuasa musuh. Ular dan kalajengking yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini, Bapak Ibu, bukan berbicara tentang ular dan kalajengking yang sebenarnya, tetapi berbicara tentang roh-roh jahat, berbicara tentang setan-setan, tentang kuasa kegelapan, tentang kuasa musuhnya Tuhan, yaitu si Satan. Mari kita buktikan dengan membaca di ayat yang ke-17. Saya akan bacakan bagi kita di Lukas pasal yang ke-10 tadi. Dan ke-70 orang itu kembali dengan sukacita sambil berkata, Tuhan, bahkan roh-roh jahat pun tunduk kepada kami dalam namamu. Kita tahu waktu itu bahwa 70 murid diutus berdua-dua, dan ketika mereka pulang mereka memberikan laporan kepada Tuhan Yesus bahwa ketika mereka mengusir setan demi nama Yesus, maka roh-roh jahat itu tunduk kepada mereka. Ayat 18 saya akan lanjutkan pembacaannya. Dan dia berkata kepada mereka, aku melihat setan jatuh dari langit seperti kilat. Jadi sekali lagi, ular dan kalajengking yang dibicarakan dan dimaksud oleh Tuhan Yesus berbicara tentang roh-roh jahat, berbicara tentang kuasa-kuasa kegelapan dan setan-setan, saudara. Mari kita baca satu ayat lagi di ayat yang ke-20, saudara. Akan tetapi dalam hal ini janganlah bersukacita karena roh-roh itu tunduk kepadamu, tetapi lebih bersukacitalah karena namamu tertulis di surga. Tuhan Yesus berpesan kepada murid bahwa ketika roh-roh itu tunduk kepada mereka, artinya bisa mereka kalahkan oleh karena mereka mengusirnya di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah atau Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak boleh berbangga, mereka tidak boleh merasa diri hebat. Mereka harus bersukacita karena nama mereka tertulis di Samayim atau di surga. Bukan karena roh-roh itu tunduk kepada mereka. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu, saya akan mengajak kita untuk membaca di kitab Markus pasal 16 nanti. Kita akan mengetahui bahwa ular yang dimaksud adalah ular yang sesungguhnya. Yang walaupun sangat membahayakan, yang walaupun ular berbisa itu sangat mematikan, tetapi tidak akan mencelakakan para murid. Mari kita baca di kitab Markus pasal 16 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18, Bapak Ibu. Dan bagi mereka yang percaya, tanda-tanda ini akan menyertai. Mereka akan mengusir roh-roh jahat dalam namaku, mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular, dan jika mereka meminum sesuatu yang mematikan, hal itu sekali-kali tidak akan mencelakakan mereka. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang-orang sakit, dan orang-orang itu akan memperoleh kesembuhan. Jadi Bapak Ibu, ular yang dimaksud di Markus pasal 16 oleh Tuhan Yesus di sini berbicara tentang ular yang sesungguhnya. Dan juga racun yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi berbicara tentang racun yang sesungguhnya yang berpotensi bisa mematikan para murid, tetapi mereka tidak akan celaka. Itulah jaminan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Hamasiah. Namun saudara, kita harus mengingat bahwa janji tersebut berlaku bagi para murid yang sedang melakukan suatu misi, yaitu pekabaran kabar baik keselamatan, supaya banyak bangsa percaya kepada Yesus Hamasiah. Itulah janji yang diberikan kepada para murid yang sedang bermisi, Bapak Ibu. Jadi bukan bagi yang secara sengaja memegang ular berbisa untuk dipakai mainan di atas mimbar. Saya mendapati beberapa video dan berita ada pendeta yang mengklaim ayat tersebut bahwa Tuhan Yesua atau Tuhan Yesus itu berkuasa luar biasa, bahwa para murid diberikan otoritas untuk memegang ular dan kalajengking dan mereka tidak akan celaka,
maka di atas mimbar mereka akan membuktikan ayat itu. Dan apa yang terjadi saudara? Sangat tragis. Mereka mati oleh karena dipatuk ular yang berbisa itu. Mereka tidak selamat oleh karena apa yang mereka kerjakan tersebut. Ini sangat-sangat menyedihkan saudara. Saya akan buktikan kepada kita Bapak Ibu bahwa betul-betul janji Tuhan dipenuhi. Bahwa ketika ada orang yang sedang berada dalam misi pekabaran, untuk memberitakan kabar baik keselamatan di dalam Yeshua HaMasyiah, maka Tuhan akan benar-benar menepati janji tersebut. Bahwa Tuhan akan melindungi sehingga orang yang bersangkutan yang sedang dalam misi pekabaran kabar baik tidak akan celaka, tidak akan mati akibat dipatuk ular yang berbisa saudara. Mari kita baca di kitab Ma'ases Likim atau Kisah Para Rasul pasal 28 ayat yang ketiga saudara. Adapun Paulus ketika mengumpulkan seberkas ranting dan meletakkannya di atas api, seekor ular berbisa yang keluar dari panas itu telah menggigit tangannya. Saya lanjutkan ayat yang keempat saudara. Dan ketika orang-orang barbar itu melihat binatang berbisa itu tergantung pada tangannya, artinya tangan Paulus, mereka berkata seorang terhadap yang lain, pastilah dia ini seorang pembunuh yang walaupun telah terselamatkan dari laut, keadilan tidak akan membiarkannya hidup. Ayat 5, kemudian sesungguhnya dengan mengibaskan binatang berbisa itu ke dalam api, dia tidak menderita apapun yang luka. Ayat 6, dan mereka menantikan dia akan segera membengkak atau roboh, mati seketika itu juga. Namun setelah cukup lama mereka menanti dan melihat tidak ada sesuatu pun yang tidak wajar terjadi padanya. Maka seraya berubah pikiran, mereka mengatakan bahwa dia adalah seorang dewa. Inilah bukti Bapak Ibu bahwa janji Tuhan kepada para murid bahwa kalau mereka sedang bermisi, sedang memberitakan kabar keselamatan kepada banyak bangsa, maka jaminan bahwa mereka tidak akan celaka ketika menginjak atau memegang ular dan kalajengking itu betul-betul terjadi. Paulus mengalami hal itu Bapak Ibu. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini mari kita berdoa supaya kita ini benar-benar mengalami janji Tuhan tersebut. Bahwa ada otoritas di dalam diri kita. Bahwa ada otoritas dari Tuhan untuk menjejakkan kaki kita atas setan-setan dan atas roh-roh jahat. Mari kita berdoa supaya kita betul-betul mengalami bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat melukai kita oleh karena kita ini sedang ada di dalam misinya Tuhan. Oleh karena kita ini sedang terus dan punya kerinduan untuk mengabarkan berita keselamatan kepada banyak orang. Bahwa mereka akan diselamatkan oleh karena iman di dalam Yeshua HaMasyiah. Dan saya berdoa Bapak Ibu kiranya kita ini betul-betul mengalami bahwa ada perlindungan Tuhan dalam hidup kita, bahwa ada perkenanan Tuhan atas diri kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan kita. Sehingga kita ini semakin hari semakin mempermuliakan Tuhan. Semangat pagi selalu Bapak Ibu, semangat beraktivitas pagi hari ini. Tuhan Yesus HaMasyiah memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.